Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran geografi kelas 11 bersama Bu Indri. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Namun sebelum itu, kalian harus paham dulu apa itu capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan indikator tujuan pembelajaran agar pembelajaran dapat berlangsung dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran pada kali ini yaitu pada fase F, peserta didik mampu memahami pola persebaran keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. 2. Peserta didik mampu menjelaskan tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia. Dari tujuan pembelajaran tersebut, kemudian dibuatlah indikator tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu menjelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. 2. Peserta didik mampu menjelaskan tentang cagar alam yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, peserta didik mampu untuk mempresentasikan tentang fauna asiatis, peralihan, dan australis. Oke, kita bahas satu persatu. Indonesia adalah negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oleh karena Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa, menyebabkan negara Indonesia selalu disinari oleh matahari. Oleh karena Indonesia selalu disinari matahari sepanjang tahun, menyebabkan keanekaragaman mulai dari tumbuhan hingga hewan. Karena tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk proses pembuatan makanan, atau disebut juga dengan proses fotosintesis. Sedangkan hewan membutuhkan cahaya matahari untuk kekebalan tubuh atau kehangatan tubuh, serta untuk vitamin D. Jika dibagi berdasarkan zona pembagian flora dan fauna di Indonesia, terbagi menjadi 3, yaitu zona bagian barat atau Asiatis, zona bagian tengah atau peralihan, dan zona bagian timur atau Australis. Zona bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan. Zona bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan juga Bali. Sedangkan zona bagian timur meliputi Papua dan Kepulauan Aro, serta kepulauan-kepulauan kecil yang lainnya. Dari pembagian 3 zona tersebut, ada garis yang membatasi, bernama garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace membagi antara zona bagian tengah dengan zona bagian barat. Adapun garis Weber membagi antara zona bagian tengah dan zona bagian timur. Masing-masing zona memiliki karakteristik flora dan fauna yang berbeda-beda. Kita bahas satu persatu. Dimulai dari karakteristik fauna atau hewan yang ada di zona bagian barat. Di zona bagian barat, hewan memiliki tubuh yang besar dan sejenis mamalia seperti gajah, badak, dan juga harimau. Di zona bagian tengah adalah hewan yang memiliki kemiripan antara zona bagian barat dan juga zona bagian timur. Hewannya adalah contoh babi rusa. Adapun zona bagian timur adalah zona
yang mana hewan yang ada di dalamnya memiliki karakteristik warna yang indah. Contoh, burung cendrawasih. Selain itu, juga terdapat hewan berkantung, yaitu kanguru. Selanjutnya adalah karakteristik flora di Indonesia. Bagian barat atau asiatis, bagian tengah atau peralihan, dan bagian timur atau australis. Adapun ciri-ciri flora bagian barat adalah vegetasi yang rapat, kanopi tebal, sehingga cahaya matahari kurang bisa menembus, mengakibatkan kelembapan udara tinggi sehingga tumbuh sejenis lumut-lumutan. Hal ini berbeda dengan zona bagian tengah dan zona bagian timur. Zona bagian tengah memiliki ciri-ciri vegetasi yang pendek serta daun yang kecil. Adapun vegetasi bagian timur tumbuhnya sejenis palem-paleman. Dari penjelasan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia, tentu kita harus mengupayakan konservasi. Konservasi adalah segala macam bentuk upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, baik berupa flora maupun fauna. Salah satu adalah dengan cara mendirikan cagar alam. Cagar alam adalah segala macam bentuk pelindungan berupa hutan lindung yang melindungi keanekaragaman yang ada di dalamnya, termasuk flora, fauna endemik dan unik. Salah satu contohnya adalah cagar alam Gunung Leuser yang secara administratif terletak di Pulau Sumatera, Aceh, tepatnya di Sumatera Utara. Di antara kalian, adakah yang sudah paham apa itu cagar alam? Ataukah mungkin ada yang sudah tahu di sekitar kalian ada cagar alam? Jika tahu, silakan disebutkan ya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Indri, saatnya mengerjakan aktiviti. Aktivitinya tidak susah loh. Tugasnya hanya membentuk kelompok. Per kelompok terdiri dari 5 anggota yang bisa dipilih sendiri. Tugasnya adalah membuat PPT yang berisi tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan 3 pembagian zona, yaitu zona bagian barat, tengah, dan zona bagian timur. Masing-masing kelompok boleh memilih salah satu tema. Misal, kelompok A memilih tema tentang zona bagian barat yang mana harus menjelaskan tentang karakteristik flora maupun fauna yang ada di dalamnya, termasuk juga pulau-pulau yang meliputi zona bagian barat. Oke, sekian pembelajaran dari Bu Indri, semoga menyenangkan. Nah, pesan dari Bu Indri, mulai dari sekarang bersusah payahlah. Bersusah payah untuk melawan rasa malas, bersusah payah untuk melawan tantangan, karena orang sukses adalah orang yang mau bersusah payah terlebih dahulu untuk kemudian mendapatkan kebahagiaan. See you!